Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui satu di antara perintah dan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita sebagai hambanya, yakni melaksanakan satu ibadah thalabul ilmi, menuntut ilmu, menuntut ilmu syar'i, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat atau meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini menunjukkan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu, ibu-ibu. Keistimewaan orang-orang yang berilmu dibanding dengan orang-orang yang tidak berilmu. Bukan hanya manusia, ibu-ibu rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala membedakan, ya, selain manusia berarti apa, ibu? Jin, terus hewan dan seterusnya. Bahkan binatang pun, hewan pun, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membedakan antara hewan yang berilmu. Emang ada hewan yang berilmu, hewan yang terlatih, gitu Bu ya. Ada hewan yang berilmu, ada hewan yang tidak berilmu atau yang terlatih. Maka ketika ibu-ibu membuka surat firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Maidah ayat 4,
ya, membaca surat Al-Maidah ayat 4 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza ahilla lahum, mereka menanyakan kepada kalian apakah yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allamunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah di ayat 4, mereka menanyakan kepada kamu apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajari dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarkan menurut apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang, ya, sebutlah nama Allah atas binatang buas itu, yaitu waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Baik, ibu rahimakumullah dan para jamaah sekalian yang ikut menyimak di channel saya, ini ada beberapa yang ikut menyimak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan menafsirkan ayat yang mula ini, Ibu. Jadi disebutkan dari ayat 4 surat Al-Maidah bahwa menjelaskan bahwa anjing yang berilmu, maksudnya yang ada hewan yang berilmu itu anjing. Ibu kalau bilang anjing gimana kira-kira ya? Ya nggak apa-apa. Ya memang dalam Al-Quran pun disebutkan, ya, al-qalb itu kan anjing. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa anjing yang berilmu, ibu-ibu, atau terlatih lah ya, kalau berilmu kayaknya bagaimana, Ibu? Ya, maksudnya terlatih, anjing yang terlatih. Biasanya anjing dipakai untuk berburu, ya, berburu. Kalbun mu'allam, yaitu anjing yang berilmu atau terlatih. Dalam ayat yang mula ini, hasil buruannya itu dihalalkan untuk dimakan, Ibu. Sekali lagi nih, bahwa hasil dari buruan anjing yang terlatih, yang memang awalnya dilatih oleh sang pelatih, oleh pemiliknya, kemudian juga ketika melepas anjingnya itu dengan mengucapkan apa tadi? Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hasil buruan dari anjing yang terlatih tadi itu hasil buruannya dihalalkan untuk dimakan. Sedangkan kita sama-sama mengetahui, ibu rahimakumullah, bahwa anjing mau terlatih atau bahkan bukan terlatih, ketika berburu dengan apa? Dengan digigit, benar Ibu ya? Kemudian tidak lepas dari air liurnya, ya, tidak terlepas dari air liurnya. Namun kenapa buruan anjing yang terlatih itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimakan oleh kita? Kenapa? Beliau rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataannya, innallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala saydil kalb jahil mayyitah yuharrimu akluha. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan buruan anjing yang bodoh,
maksudnya yang tidak terlatih, itu sebagai bangkai yang haram. Jadi hasil buruan anjing yang tidak terlatih itu seperti bangkai yang haram dimakan. Nah, kata beliau, wa abaha, dan dibolehkannya hasil buruan dari anjing yang muallam, anjing yang terlatih. Wa hadza, ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Artinya ibu-ibu rahimakumullah dan para jamaah sekalian, bahwa kedudukan ilmu itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, disamakan dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban, yang tentu kita sudah bisa jawab, tentu akan berbeda. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, duduknya kita di pagi yang mulia ini adalah untuk bersama-sama menjadi orang yang berilmu, sehingga dengan berilmunya kita, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Oleh karena itu ibu-ibu dan para jamaah sekalian rahimakumullah, jangan bosan dan tetap bersemangat untuk mencari dan mendapatkan ilmu din, ilmu agama. Karena ini adalah sebaik-baik bekal kelak di hari kiamat. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, janganlah ya kita merasa lelah ketika ingin mendapatkan ilmu. Karena ibu-ibu rahimakumullah, ilmu tidak akan didapat dengan tubuh yang santai. Baik, saya ulang. Ilmu ibu-ibu rahimakumullah tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai. Kita harus berjuang. Kita harus mengorbankan. Apa yang dikorbankan? Mengorbankan keinginan kita. Pada hari ini, di pagi hari mungkin dengan kesibukan yang luar biasa ibu-ibu, kemudian ibu-ibu berazam, saya tunda, bukan tinggalin ya, bukan ditinggalin pekerjaan yang ibu sudah miliki, tapi ditunda. Pagi ini saya menghadiri majelis ilmu dan kemudian nanti akan saya lanjutkan kembali pekerjaan yang ada di rumah. Maka mudah-mudahan ibu-ibu rahimakumullah, waktu yang sudah ibu berikan di pagi yang mulia ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran dan pahala yang berlimpah. Kalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah amal soleh di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah selalu menetapkan hati kita dalam keimanan, menetapkan kita dalam istiqomah, selalu mengikuti jalan yang ditempuh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mudah-mudahan dengan wasilah amal soleh di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu rahimakumullah dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yakni mengenai kitab yang sudah kita sama-sama miliki, yaitu mengenai kitab Al-Adabu Al-Mufrad, yaitu Adabul Mufrad, yaitu adab-adab pribadi seorang muslim, yang tentu kita harus memiliki adab-adab yang telah disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimakumullah, yang insya Allah di pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru ibu ya. Betul ibu? Bab yang baru. Setelah kita melalui 6 bab, mulai dari awal kita belajar mengenai bab qaulullahi ta'ala
wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Yani anjuran Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang mengaku sebagai seorang muslim, yakni untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu bab yang pertama yang sudah kita sama-sama pelajari. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yang tentu kita, siapapun kita, sekalipun kita mungkin sudah memiliki anak-anak, kita bahkan memiliki cucu, bahkan mungkin cicit. Ada yang sudah memiliki cicit? Paling cucu ibu ya. Maka bagaimanapun juga kita kedudukannya sebagai seorang anak, karena kita memiliki kedua orang tua. Hanya saja mungkin ada kedua orang tua yang masih hidup, ada juga yang salah satunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang keduanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kedudukan kita sebagai orang tua, kedudukan kita sebagai seorang anak yang tentu memiliki kewajiban atau terkena kewajiban apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kemudian yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, bab yang kedua adalah bab takhsis, yaitu mengkhususkan ya dari bab sebelumnya, yaitu bab birrul ummi, ya, mengkhususkan materi tentang kewajiban untuk berbakti kepada seorang ibu. Kita sudah jelaskan bagaimana keadaan ibu, bahkan ya keagungan-agungnya hak seorang ibu kepada anak-anaknya begitu besar. Karena apa? Karena ya jasa seorang ibu sangatlah besar. Bahkan ditunjukkan ketika detik-detik atau bahkan mulai dari kita sebagai seorang anak di kandungan ibu kita, ya, dijaga, kemudian juga diberikan harapan yang besar dari seorang ibu kepada kita kelak ketika lahir itu dengan selamat. Kemudian yang ketiga, setelah kita mempelajari tentang kewajiban birrul ummi, maka bab yang ketiga melanjutkan birrul abi. Birrul abi, yaitu kewajiban untuk berbuat baik kepada seorang ayah. Dan ini juga kita sudah jelaskan bagaimana peran seorang ayah tentang pendidikan bagi kita. Kemudian yang keempat, ya, ini bagaimana ketika kedua orang tua atau mungkin salah satunya itu pernah berbuat zalim kepada anaknya. Bagaimana kedudukan kewajiban birrul walidaini bagi seorang anak yang pernah dizalimi oleh kedua orang tua. Bagaimana? Tetap wajib. Bab birrul walidayhi wa in zalama. Ternyata sekalipun mungkin orang tua pernah berbuat zalim kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya tetap dikenakan kewajiban untuk berbakti. Adapun masalah orang tua ya pernah berbuat zalim kepada anak-anaknya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun pernah berbuat jahat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bab kelima, bab layyin atau linil kalam liwalidayhi. Ini bab di antara cara berbakti kepada kedua orang tua adalah linil kalam, lembutnya atau santunnya ucapan kepada kedua orang tua. Linil kalam liwalidayhi. Kemudian bab keenam yang terakhir kemarin adalah jazail walidaini, balas budi atas kebaikan kedua orang tua. Yang kita jelaskan kemarin, ibu Allah, bahwa kebaikan kedua orang tua tidak terhitung oleh kita. Maka kewajiban bagi kita, ibu rahmakumullah, berusaha untuk bisa
membalas budi bagi mereka walaupun tidak bisa terbalaskan. Sebagaimana kemarin disebutkan ada seorang yang menggendong ibunya, ibu ya, untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Bahkan dia sampai mengatakan apa? Saya bagi ibu saya itu adalah bagikan seekor tunggangan unta, gitu Bu ya. Yang unta itu adalah unta yang sangat taat. Dia tidak akan lari, tidak akan berjalan ya, kecuali berjalannya atau larinya itu membuat tenang yang naik. Siapa yang naik? Ibunya ya. Jadi tidak, artinya dia menggendongnya itu begitu nyaman sang ibu di atas punggung putranya tersebut. Mutari Ka'bah 7 putaran, melaksanakan sa'i 7 putaran, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang mungkin itu membutuhkan tenaga yang tidak sedikit, tenaga yang luar biasa, menggendong ibunya. Nah, namun ditanyakan kepada seorang sahabat, apakah apa yang sudah saya lakukan ini, capeknya dia, lelahnya dia menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah di tanah suci, apakah ini sudah bisa dikatakan membalas budi ibu? Maka apa kata sahabat tadi ya, Ibnu Umar ya, belum dikatakan membalas budi ibunya sampai satu napas itu belum bisa. Jadi ketika ibu melahirkan, napas ya untuk mengeluarkan sang jabang bayi dari rahim ibu itu kan dengan napas ya, mengambil napas, satu napas saja belum tergantikan. Nah, bagaimana jika ya sampai ibunya meninggal dunia? Tentu balasan kepada orang tua sungguh luar biasa. Itu ibu-ibu rahimakumullah, apa yang sudah kita pelajari ya, dan di bab ke-6 itu sampai di hadis ke-14 ya, hadis ke-14. Maka di pagi yang mulia ini insyaallah taala kita lanjut di bab ke-7. Bab ke-7 ya, ini masuk di hadis ke-15 dan 16. Jadi di bab 7 ini ada 2 hadis yang akan disampaikan oleh muallif rahimallahu taala. Apa bab yang ke-7 Ibu? Bab uquqil walidaini. Nah, ini Bu ya. Kalau sebelumnya kita menjelaskan atau dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala tentang bab birrul walidaini, maka di bab 7 ini melanjutkan, yaitu bab uquqil walidaini, yaitu bab durhaka kepada kedua orang tua. Ya, bab mengenai durhaka kepada kedua orang tua. Hadatsana Musaddad haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Jurairi an Abdurrahman ibnu Abi Bakrah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Artinya beliau mengucapkan sampai 3 kali. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawlu zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Hadis ini adalah hadis sahih, hadis yang diriwayatkan dalam kitab sahihnya yaitu Sahih Bukhari ya. Wa hadzal hadis akhrajahul musannif fi sahihi wa akhrajahul Imam Muslim fi sahihihi, dan begitu juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
An Abdullah ibni Abi Bakrah, dari Abdurrahman, an Abdurrahman ibni Abi Bakrah, dari sahabat Abdurrahman, dari ya, putranya Abi Bakrah, an abihi, dari ayahnya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian, kata Nabi SAW, maukah kalian, unabbiukum, berikan kabar, bi akbaril kabair, dengan ya kabar atau akan menyebutkan dosa-dosa, bi akbaril kabair, dosa yang paling besar, ya, dengan dosa-dosa yang besar, sampai Nabi SAW mengatakan 3 kali, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa yang besar, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa yang besar, sampai beliau mengucapkan 3 kali. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Apa artinya? Bala, tentu. Atau kalau bahasa ibu ya mau. Bu mau dikasih 1 juta, mau. Bala, gitu ya. Tentu ya Rasulullah, aku mau, kami mau. Qala, maka Nabi SAW melanjutkan, ya, al-isyraku billah. Dosa-dosa besar yang dimaksud adalah, yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sesembahannya. Kemudian wa uququl walidaini, yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian ala wa qauluz zur. Kemudian wa jalasa, Nabi SAW itu awalnya duduk, ya, awalnya duduk, wa kana muttaqian, bersandar, kemudian mengatakan ala wa qauluz zur. Begitu juga perkataan yang dusta, yang nanti kita artikan perkataan dusta itu adalah bisa juga perkataan bohong, bisa juga perkataan sumpah palsu, bisa juga tuduhan tanpa ada bukti atau persaksian palsu, ya, persaksian palsu. Nah, jadi disebutkan dalam hadis ini. Sekali lagi, hadal hadis akhrajahul musannif fi sahihi. Hadis yang mulia ini dikeluarkan oleh muallif, oleh penulis dalam kitab sahihnya. Wa akhrajahu Imam Muslim, begitu juga dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, itu Sahih Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, Ibnu, ketika Nabi SAW mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, kemudian qauluhu salasan, Nabi sampai mengucapkan, maukah kalian wahai para sahabatku saya kabarkan tentang dosa-dosa besar. Ketika Nabi SAW mengatakan qauluhu salasan, perkataannya beliau itu sampai 3 kali. Qaulaha salasan, jadi sampai ngomongnya 3 kali. Apa yang dimaksud, apa maksud dari perkataan beliau sampai diulang 3 kali, Ibu? Kira-kira apa yang maksud beliau, kenapa mengucapkan sampai 3 kali? Ta'kidan li tanbihi sami' ala ihdari qalbih. Ini adalah untuk menguatkan peringatan, ya, li tanbih, atau menguatkan atau mengingatkan as-sami', yang mendengarkan, ala ihdari qalbi, yaitu agar semangat, agar serius menghadirkan apa? Hatinya untuk sama-sama ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Ya, mungkin sama dengan ibu ketika menjelaskan tentang apa kepada putra-putrinya,
itu bisa diulang 2-3 kali. Untuk apa? Agar anaknya itu paham. Jadi memang demikian. Ini sunnah Nabi bibahullah. Ketika menyampaikan sesuatu itu diulang-ulang. Jangan cuma sekali, diulang-ulang. Sekali belum, 2 kali, 2 kali belum, 3 kali. Jadi jangan bilang capek gitu ya. Mau dibilangin capek, dia mah nggak capek ibu anaknya, yang capek ibu. Diulang. Kalau itu merupakan kebaikan, diulang ibu-ibu rahmatullah. Ya, insya Allah jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, dia akan kembali, insya Allah ya. Kemudian para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ketika Nabi SAW ya menawarkan kepada para sahabatnya untuk memberitahukan mengenai apa? Dosa-dosa besar, maka para sahabat menjawab, qalu bala, tentu. Ya, kalau kita mengatakan boleh, apa itu? Nah, kita ingin dikasih tahu apa? Maka yang pertama adalah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang dosa besar adalah apa ibu? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Apa yang disebut menyekutukan Allah ibu? Ayyattakhidha ma'allahi ta'ala ma'budan. Nah ini, menyekutukan Allah itu adalah mengambil atau menjadikan selain Allah itu sesembahan dan disamakan atau dibarengin dengan Allah gitu. Itu namanya menyekutukan. An yattakhidha ma'allahi ta'ala ma'budan. Ya. Jadi mengambil selain Allah sebagai sesembahan dan kemudian disandingkan. Maksudnya gini, ibu nyembah Allah iya, nyembah dia iya, gitu namanya. Itu namanya syirik. Makanya misalkan ya, ada yang mengatakan, aku nggak berbuat syirik. Kenapa? Aku masih menyembah Allah. Iya, yang namanya berbuat syirik itu ya dia menyembah Allah, dia menyembah batu. Itu namanya syirik. Orangnya namanya musyrik. Tapi aku masih menyembah Allah. Iya, dikatakan menyekutukan itu maksudnya membuat tandingan. Jadi dia tidak menyembah selain Allah langsung. Maksudnya dia tidak menyembah selain Allah saja. Justru kalau dia menyembah selain Allah, artinya dia tidak menyembah Allah, maka dia kafir. Iya ibu ya. Jadi kalau orang menyembah batu tapi dia nggak menyembah Allah bu, maka justru ini ya kafir. Orang musyrik itu awalnya ya muslim, namun dia menyembah Allah, kemudian dia menyembah selainnya juga. Itu namanya musyrik. Yuqaddimu lahu syai'an min anwa'il ibadah. Jadi musyrik itu atau menyekutukan Allah itu memberikan sesuatu kepadanya siapa ini? Kepada berhala maksudnya, kepada selain Allah. Min anwa'il ibadah, memberikan sesuatu kepadanya, kepada selain Allah dalam perkara-perkara ibadah. Contoh, perkara ibadah itu apa ibu? Apa saja? Sholat, terus doa, sujud, ya kan? Nah, kalau ada orang sujud diberikan kepada selain Allah, namanya Kenapa? Sujud itu hanya diberikan kepada Allah. Ada orang berdoa kok ditujukan kepada selain Allah, maka dia memberikan hal ibadah yang seharusnya diberikan untuk Allah saja, tapi diberikan kepada selainnya. Ini namanya Paham ibu? Iya. Jadi sesuatu yang menjadi ibadah yang seharusnya memang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian dia berikan kepada selain Allah, inilah namanya isyraku billah. Berbuat menyekutukan Allah dalam ibadah. Menyekutukan. Ibu kenal syarikat ibu?
Jadi kalau ibu mungkin pernah kerja di pabrik ya misalkan, atau di perusahaan yang lain, biasanya ada syarikat ya. Serikat artinya apa? Persatuan. Nah, kalau ibu artinya berbuat syirik, maksudnya berserikat, artinya mempersatukan, menyembah Allah iya, menyembah dia iya, itu disatukan gitu. Itu namanya berserikat. Nah, makanya banyak yang bilang karena nggak paham, aku nggak berbuat syirik kok, aku kan menyembah Allah. Iya, Bapak menyembah Allah, tapi menyembah batu juga. Menyembah batu disamakan dengan menyembah Allah, disatukan menyembah Allah juga. Itu namanya berserikat, menyekutukan Allah. Nggak boleh kalau Bapak menyembah Allah, Allah saja. Nah, seperti itu ya. Inilah berbuat kesyirikan. Bagaimana tidak ibu-ibu rahimakumullah, dan disebutkan dalam kitab-kitab tauhid ya, satu dosa di antara dosa yang paling besar yang harus dijauhi oleh kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah berbuat kesyirikan. Karena ibu-ibu rahimakumullah ya, konsekuensi bagi orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selama hidupnya berbuat kesyirikan dengan syirik akbar, faliyudzubillah. Ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat kesyirikan dengan syirkul akbar sampai dia meninggal dunia, maka akibatnya sangat fatal. Apa kira-kira ibu? Di antara konsekuensi atau akibat orang-orang yang berbuat kesyirikan, satu, amalnya tidak akan diterima. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Percuma. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yattaqabbalullahu minal muttaqin." Di surat apa ini ya? Al-Maidah ayat 27 kalau salah ya. Innama yattaqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Ya, dari orang-orang yang bertakwa saja. Berarti orang-orang yang berbuat kesyirikan belum bertobat, selama dia beramal soleh sebesar apapun, namun dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya tidak akan diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, amalnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dulunya muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian karena kebodohannya dia terjerumus dalam kesyirikan, faliyudzubillah. Maka amalan-amalan yang sudah dilakukannya akan hilang. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Di surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah saya wahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi sebelumnya? La in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, apa kata Allah? La yahbatanna, sungguh akan dihapuskan amaluka, amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk bagian orang-orang yang merugi di hari akhirat kelak. Nah, ini dua konsekuensi orang yang berbuat kesyirikan, amalnya yang sudah dilakukan akan hilang. Faliyudzubillah. Yang ketiga, konsekuensi orang-orang yang berbuat syirik dengan syirkul akbar, ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum sempat bertaubat, faliyudzubillah. Ya, dia diambil nyawanya
dan kemudian belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ya perbuatan syirikul akbar itu, apa akibatnya? Di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, kekal di dalamnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Namun bagi orang-orang yang belum bertobat, Ibu ya, bukan orang-orang yang dulunya berbuat kesyirikan dan kemudian sebelum meninggalnya itu meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kalau sudah bertobat insya Allah dia akan masuk surga selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Faliyadzubillah. Oleh karena itu ibu-ibu rahmatullah, ini perbuatan syirik itu ya, sebagian ulama mengatakan a'zamul ma'siyah, a'zamul dzunub, sebesar-besar dosa atau nenek moyangnya dosa. Karena apa? Karena ini menyangkut hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dalam hadis yang mungkin kita sering dengar, hadis Mu'adz bin Jabal, ketika beliau bonceng ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya kepada Mu'adz apa? Ya Mu'adz, atau kama qala, atadri ma haqqallahu wal ibad wa ma haqqal ibadi 'ala Allah? Hai Mu'adz, kamu tahu hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Faqultu, maka Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui jawabannya. Qala sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, maka Nabi sallallahu bersabda, fa inna haqqallahu 'alal ibad, bahwa sesungguhnya hak Allah atas semua hamba yang harus ditunaikan oleh semua hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Apa hak Allah kepada semua hamba, Ibu? Hamba beribadah kepadanya dan jangan sekali-kali mempersekutukan dengan selainnya. Ini hak Allah kepada hambanya, Ibu, yang tidak boleh dilalaikan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma haqqal ibadi 'ala Allah, apa hak hamba kepada Allah, Ibu? Kalau tadi kan hak Allah kepada hamba, sekarang apa hak hamba kepada Allah? Fa inna haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a, au kama qala. Bahwa hak hamba kepada Allah adalah tidak akan diazab, tidak akan dihukum, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka barang siapa yang beribadah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pun dalil bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diharamkan ya baginya surga adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu Allah, mungkin ada pembahasan tersendiri tentang kesyirikan ya. Berikut tentang anwaul syirik ya, tentang macam-macam perbuatan syirik. Karena banyak orang yang mengetahui, mungkin aku tahu syirik itu nggak boleh, tapi dia tidak tahu macam-macamnya. Sehingga ketika kita sampaikan, Pak, Bu, Ibu berbuat syirik, dia bilang apa? Aku nggak berbuat syirik. Karena apa? Dia tidak mengetahui ternyata yang dilakukan itu termasuk macam dari kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya apa? Banyak. Makanya mungkin ranahnya di kitab tauhid. Kitab tauhid, Masya Allah sudah dijelaskan banyak atau macam-macam perbuatan kesyirikan. Baik syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil misalkan apa? Bersumpah kepada selain Allah. Bersumpah atas selain nama Allah, demi Ka'bah, demi Rasulullah. Nah itu syirik, Ibu, sebenarnya, tapi syirik kecil. Walaupun syirik kecil tetap kita harus hindari.
Kemudian adzabhu li ghairillah, begitu juga menyembelih untuk selain Allah, itu juga kesyirikan. Aku tidak kok, ini untuk Allah kok, tapi ternyata acaranya sedekah bumi, sedekah laut, sedekah pohon, sedekah langit, sedekah angin. Emang ada sedekah angin? Barangkali ya. Kan di kita kan banyak amalan-amalan yang ini. Dan seterusnya yang tentu buaranahnya di sini. Namun di sini memang disebutkan oleh Nabi SAW yang termasuk dosa paling besar yang pertama adalah dosa kesyirikan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang dihindarkan dari perbuatan kesyirikan, Ibu ya, dan meninggal dalam keadaan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang dosa besar? Wa uququl walidaini, yaitu setelah dosa syirik disebutkan oleh Nabi SAW, maka yang disebutkan yang kedua adalah dosa besar yang kedua adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua. Nah, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ini harus kita hindarkan, ibu-ibu. Adapun macam-macam bagaimana durhaka, bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua, mungkin sebagian kita sudah menjelaskan kemarin. Yang pertama membuat apa? Orang tua itu menangis. Bahkan ini merupakan sebesar-besar uququl walidaini, sebesar-besar dosa durhaka kepada orang tua adalah membuat orang tua itu menangis. Tapi menangisnya bukan menangis gembira ya. Apa menangis gembira? Ya ibu datang bawa cucu-cucu, ya kan? Kemudian bawa oleh-oleh, bawa amplop, tapi isi ya. Amplopnya isi, bukan amplop kosong. Kemudian juga ngabarin bahwa bulan depan diajak haji atau umroh. Wah, baru nangis. Nangisnya nangis senang. Bukan ibu pulang cerita tentang utang ibu yang begitu banyak. Ya, kemudian apa lagi? Tentang macam-macam lah. Ibu ceritain ke ibu. Ibu bilang, "Ma, tanah sebelah jual ya." Waduh, nyesek ya kan? Pulang-pulang bukan ngasih hadiah tapi ngasih kejutan, tanah sebelah mau dijual. Apalagi tanah sebelah memang bagiannya anak laki-laki misalkan. Wah, nyesek anaknya. Kalau itu sih mending mungkin. Kalau sampai menyakiti baik berupa perkataan, perbuatan yang menjadikan kedua orang tua itu menangis, maka inilah sebesar-besar durhaka kepada orang tua. Ya, mungkin nanti kita akan sebutkan banyak hal tentang macam-macam durhaka kepada orang tua ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Wajalasa wa kana muttaqian. Nabi SAW itu duduk, awalnya duduk, kemudian bersandar, dan kemudian mengatakan ala wa qauluz zur. Apa ibu? Ala bi fathil hamzah wa takhfifil lam litanbih. Jadi perkataan Nabi SAW, ala, hati-hati. Nabi SAW langsung mengatakan sambil duduk kemudian dia bersandar. Ini menunjukkan bahwa seriusnya beliau untuk menyampaikan hal yang ketiga ini. Ala, hati-hati, litanbih, untuk peringatan. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Ada wa qauluz zur, dan hati-hati dengan perkataan dusta. Perkataan dusta yang dimaksud di sini bisa juga sumpah palsu, tuduhan tanpa bukti, kemudian persaksian palsu. Iya. Jadi yang disebut dengan az-zur, ibu-ibu, ya, yang disebut dengan az-zur dalam kalimat hadis yang ibu baca tadi,
itu bisa bermakna al-kadzibu, perkataan bohong atau kebohongan. Wal batilu, perkataan batil. Wat tuhamatu, itu artinya tuduhan yang bohong, tuhamah. Maka wa syahadatu zur, tentang kesaksian atau pengakuan zur, tentang persaksian yang palsu, disebutkan min asna'il kadzib. Jadi biburmakumullah, kesaksian, pengakuan bohong atau palsu itu merupakan bagian dari perbuatan seburuk-buruknya kebohongan. Asna'il kadzib. Kenapa Ibu? Kenapa kesaksian palsu, pengakuan bohong itu merupakan seburuk-buruk kebohongan? Lima fiha minadzulmi, karena di dalamnya terkandung kedzaliman. Betul nggak Ibu? Kalau orang yang kesaksiannya palsu, ya karena mungkin dibayar begitu ya, kamu nanti kalau ngomong di depan ngomongnya begini, udah disetting, tapi apa yang ia sampaikan merupakan kebohongan. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan si temannya tadi. Maka ini disebut termasuk asna'il kadzib. Ini termasuk kebohongan, ya, buruk-buruk kebohongan. Karena lima fiha minadzulmi, karena di dalamnya ada unsur kezaliman, ya, kezaliman. Di antaranya nih, zalama nafsahu awalan bi syahadatihi kadziban wa zuran istighfafan bihaqqillah. Jadi yang pertama Ibu, kezaliman, kesaksian palsu atau pengakuan palsu. Yang pertama adalah dia menzalimi diri sendiri. Sebenarnya pada hakikatnya dia menzalimi diri sendiri. Kenapa? Melakukan syahadatihi kadziban wa zuran, kesaksian palsu, pengakuan palsu itu termasuk zalim kepada diri sendiri. Istighfafan bihaqqillah, karena dia Ibu telah meremehkan, merendahkan hak-hak dengan hak Allah. Wa hadza minadz-dzunubil azimah. Maka Ibu rahmakumullah, orang yang menyepelekan hak Allah itu termasuk dosa yang paling besar, dosa yang besar. Adz-dzunubil azimati, termasuk dosa besar, ya. Wa asa ila man syahida lahu zuran fa aqsabahu malan haraman. Nah, ini juga bahkan ada orang-orang yang memanfaatkan Ibu rahmakumullah, ya, kepalsuan dari kepersaksiannya atau pengakuannya itu untuk mencari mencari dunia, ya kan? Demi dunia, demi uang, dia rela untuk berbohong. Dan ini banyak, ya, demi untuk meraih dunia dia berbohong. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu ashabahu wa huwa muttaqiun. Nah, di sini pun bisa kita ambil ibrah Ibu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika berbicara atau menyampaikan tadi tentang tentang dosa-dosa besar kepada sahabatnya, wa huwa muttaqiun, ya, beliau itu sambil muttaqiun itu Ibu? Bersandar. Lagi nyampein ala unabbiukum bi akbaril kabair. Awalnya sambil duduk, Bu. Mau nggak kalian saya kabarkan tentang dosa-dosa besar? Nah, sambil duduk. Kemudian sambil bersandar, yuhadditsuhum anisyirki wa khatarihi
wa an uquqil walidaini, yaitu berbicara tentang syirik dan wa khatarihi, tentang bahayanya. Kemudian wa an uquqil walidaini, tentang durhaka kepada orang tua. Nah, falamma ata ila syahadati zur jalasa. Ya. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan tentang syahadati zur, persaksian palsu, maka beliau duduk. Maksudnya apa, Ibu? Beliau itu bangkit dari bersandarnya. Apa atau kenapa Nabi SAW ketika menjelaskan tentang perkataan buruk, perkataan bohong itu Nabi berpindah dari bersandar kemudian duduk dengan tegak? Li ahammiyatil amri, karena ya menunjukkan tentang pentingnya perkara yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Wa kana muttaqian fajalasa, maka Nabi ketika itu waktu masih bersandar kemudian berduduk dengan tegak. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu yang sempurna, maksudnya sesuatu yang penting, itu biasanya menyampaikan dengan semangat, Ibu ya. Nah, semangatnya Nabi SAW ketika ingin menyebutkan qaulu zur, perkataan bohong, itu beliau sambil tegak, tidak sambil bersandar. Nah, Ibu berpemula. Maka Ibu berpemula, dengan pentingnya atau perkataan pentingnya tentang hal yang terakhir, tentang qauluz zur, tentang perkataan bohong tadi, fal wajibu 'alal muslim an yuhassina nafsahu minal kadhibi fi ayyi majal min majalat, fi ayyi halin minal ahwali la yakdzib walau summiyal kadhib bighairi ismihi, bal alaihi daiman an yu'awwida nafsahu as-sidqa aw yumsika lisanahu hatta la yaqa fi jarimah al-kadhibi allati hiya min kaba'iriz dzunub. Jadi wajib bagi seorang muslim, ibnullah, an yuhassina, untuk selalu menjaga dirinya, an yuhassina nafsahu, menjaga dirinya apa? Minal kadhib, dari perbuatan berbohong. Fi ayyi majal, di setiap titik atau celah, minal majallat, dari ruang lingkup, dari ruang lingkup, ya, dari apa saja gitu, dari celah mana saja kita harus tahan untuk tidak berbuat kebohongan. Wa fi ayyi halin minal ahwal, bagaimanapun keadaan kita wajib membentengi dari kebohongan. La yakdzib, untuk tidak berbuat kebohongan. Walau sumiyal kadzibu bi ghairi ismihi, walaupun Ibu nama bohong itu kadang-kadang samar, Ibu ya. Kadang-kadang samar. Bal alaihi daiman an yu'awwida nafsahu as-sidqa. Bahkan yang dianjurkan untuk kita semua untuk selalu dalam keadaan kejujuran, ya. Au yumsik lisanahu hatta la yaqa fi jarimatil kadzib. Begitu juga, atau selalu menjaga atau menahan dari kejahatan, terutama masalah lisan, ya. Lisannya untuk tidak terjatuh dalam kejahatan berupa kebohongan. Allati hiya min kaba'ir dzunub, yang memang kebohongan itu merupakan bagian dari dosa, ya. Tentang dusta, ibu-ibu, ini tambahan ya. Wal kadzibu arba'ah aqsam. Disebutkan di buku ini bahwa kebohongan itu ada 4, ibu-ibu. Ya, kebohongan itu ada 4. Yang pertama, al-kadzibu 'ala Allah, yaitu berbohong atas nama Allah. Watsani al-kadzibu 'ala Rasulillah,
Yang kedua, berbohong atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ats-tsalits al-kadzibu 'alan nas wa huwa syahadatuz zur. Yaitu berbohong atas manusia. Maksudnya apa? Syahadatuz zur, yaitu menjadi saksi palsu. Menjadi saksi yang bohong. Ar-rabi, yang keempat, al-kadzibu linnas, yaitu berbohong kepada manusia. Berbohong kepada manusia. Bagaimana ibu-ibu bentuk berbohong atau berdusta atas Allah dan Rasulnya? Apa contohnya ibu? Ya? Apa contoh seseorang berbuat bohong kepada Allah dan Rasulnya? Yang nomor 1 dan nomor 2 jadi 1. Di antaranya adalah, ya, banyak dijumpai hadis-hadis palsu ibu, yang itu menisbatkan kepada siapa? Kepada Nabi atau Rasulullah SAW. Ya, sedangkan Nabi SAW pernah bersabda apa? Inna kadziban alayya laisa ka kadzibi ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Diperingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang dengan sengaja, nah ini ibu rahmatullah, barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, muta'ammidan, sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka balasannya atau ancamannya, maka bersiaplah tempat duduknya akan di neraka. Falyudzubillah. Maksud hadis ini, ibu mukmullah, siapa saja yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka dia telah menyiapkan tempat tinggalnya, menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka, dan ia akan, ya, dan tempat itu telah disiapkannya untuknya. Masya Allah, ya. Falyudzubillah. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dan dia beranggapan atau berprasangka bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Dan di antara, sekali lagi, orang yang berdusta atas nama Nabi, maksudnya lah dia mengatakan sesuatu dengan berbohong itu dari Nabi, ya, berbohong atas Nabi, ya, itu kan nggak boleh, bihamkumullah. Nah, adapun berdusta atas nama Allah, bagaimana caranya ibu? Di antara contohnya sama, ya, sama, yaitu bisa juga dia berdusta. Nah, ini disebutkan berdusta atas nama Allah itu dibagi menjadi dua. Satu, mengatakan bahwa Allah berfirman demikian dan demikian, padahal Allah tidak demikian. Padahal Allah tidak berfirman demikian. Nah, ini juga berdusta atas nama Allah, ya, berdusta atas nama Allah itu tidak, dia mengatakan ini firman Allah, ternyata bukan. Kedua, ya, orang yang berdusta atas nama Allah juga menafsirkan firman Allah. Bentuknya nih bu, ya, berdusta atas nama Allah, dia menafsirkan firman Allah dengan seenaknya sendiri, berbeda dengan yang Allah kehendaki. Ketika dia membaca firman Allah, kemudian dia tafsirkan sendiri, ibu-ibu, ya, wala taqrabus shalah. Allah berfirman jangan dekati sholat, berarti nggak boleh sholat kita nih, ya. Buktinya fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Tuh, orang sholat justru celaka, ya. Dia menafsirkan sendiri bahwa Allah berfirman tidak boleh mendekati sholat, berarti nggak boleh sholat. Ditegaskan lagi fawailul lil musallin,
Celakalah untuk orang-orang yang sholat. Tuh, orang-orang sholat kok celaka? Nah, dia tafsirkan sendiri bimahumullah. Ini juga namanya berdusta atas nama Allah. Ya. Nah, ini berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasul, dan ini ancamannya ibu-ibu rahimakumullah dalam banyak hadis disebutkan itu ancamannya luar biasa. Ya, di antaranya adalah hadis riwayatkan Imam Tabrani, faman kadzaba alayya buniya lahu bana lahu baitun fi jahannam atau kama qala. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ia akan dibangunkan baginya rumah di neraka jahanam. Ya, dan hadis-hadis lain atau dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang tidak bolehnya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, al-kadzibu 'alan nas wa huwa syahadatuz zur. Itu yang sedang kita bicarakan, yaitu berbohong atas manusia, yaitu maksudnya adalah dia melakukan sumpah atau melakukan persaksian palsu. Al-kadzibu linnas, yaitu ini juga banyak contohnya ibu-ibu rahimakumullah, yaitu berdusta untuk manusia. Nah, ini banyak juga contohnya. Mungkin orang-orang yang kadangkala berdusta kepada manusia hanya untuk ingin mendapatkan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir ibu rahimullah, ma yu'khadu minal hadis. Dari hadis yang mulai ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah subutu inqisamiz dzunub ila saghairi wal kabair. Jadi ditetapkan ada jenis-jenis dosa mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ini ya. Jadi memang ada dosa-dosa yang kecil, ada dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang kecil kadangkala bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh. Seperti yang kemarin kita lakukan di 10 bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram, kita melaksanakan siam Asyura yang faidahnya atau keutamanya menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dosa-dosa apa kira-kira ini? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, apalagi terkait dengan manusia, maka harus dihalalkan, ibu. Aku udah puasa ini, aku udah dimaafkan nih. Yang dosa yang mana? Dosa kepada Allah. Adapun dosa-dosa yang menyangkut dengan hak orang lain, maka harus diselesaikan sebelum meninggal. Ya, terutama masalah apa? Hutang. Walaupun 1000 perak, ibu ya, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan nanti diminta di sana 1.500. Ya, maka hidup kita jangan ada hutang kecuali terpaksa. Itu juga harus berani untuk mengembalikan. Ya, itu yang pertama, ibu. Ya. Jadi dosa-dosa itu ada tingkatannya. Ada dosa yang kecil sampai dosa-dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, istihbabu i'adatil kalam thalathan wal mau'izati litufham. Jadi ini disukai mengulang kata sampai 3 kali. Nah, ini tadi ibu ya. Jadi kalau ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, apalagi kepada putra-putrinya tentang hal kebaikan, sunnahnya diulang 3. Iya, boleh diulang 3 kali. Dek, kamu tahu cara sholat nggak? Dia masih masih belum ini. Tata cara sholat, kamu bisa nggak? Tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi, kamu bisa nggak? Nah, gitu ya. Jadi istihbabu i'adatil kalam thalathan. Untuk apa? Untuk dia lebih paham, untuk dia lebih semangat dan siap untuk menerima apa yang akan ibu sampaikan. Jadi ulang 3 kali boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, at-tarhibu syadidu min uquqil walidaini wa qauliz zur, yaitu tentang besarnya ancaman, tarhibu syadid, ancaman yang dahsyat
tentang apa? Uquqil walidaini wa qawli zur, itu tentang berdurhaka kepada orang tua dan berkata bohong. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil faidah, uququl walidaini min kabairil ismi. Durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang besar, ibu-ibu. Oleh karena itu kita harus menghindari, ya. Kemudian juga selanjutnya yang kelima, jawazu an yabda al-alimu ashabahu bisual. Nah, ini juga ibrah bagi kita ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, diawali dalam bentuk pertanyaan. Ibu nyampaikan kepada anak, jangan langsung poinnya, tapi ibu kasih pertanyaan. Dek, tahu nggak manfaat membaca Al-Quran? Nah, kasih pertanyaan. Jadi jangan, Dek, duduk. Faidah membaca Al-Quran adalah, dia mah kemana tahu kan? Tapi kasih pertanyaan, Dek, tahu nggak? Apa namanya, bagi anak-anak yang membaca dan menghafal Quran, apa faidahnya? Apa kemuliaannya? Nah, dia, apa itu, Bu? Nah, gitu kan? Baru ibu sampein. Dan ini merupakan trik bagus, ya. Jawazu an yabda al-alim ashabahu bisual, yakni diawali dalam bentuk soal. Soal itu pertanyaan. Jangan langsung dikasih tahu. Kemudian juga keenam, takidu tahrimiz zur wa idhamu qubhi. Nah, ini tentang apa namanya, takkid, penekanan tentang haramnya tahrimiz zur, tentang haramnya berbuat kebohongan, wa idhamu qubhi, dan besarnya keburukan dari kebohongan tersebut. Dan yang terakhir, ibu rahimahullah, mahabbatus sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghayatul adabi ma'ahu. Jadi ini bentuk cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menjaga adab. Karena di akhirnya kan mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Nah, jadi mazala yukarriruha, Nabi itu mengulang-ulang terus. Nah, apa kata para sahabat? Ya, dia sampai menunggulah Nabi sampai diam. Jadi jangan bilang uwis lah gitu ya. Aku udah tahu. Itu nggak adab namanya kan? Misalkan ada orang menyampaikan kepada ibu kebaikan, biarkan dia sampai diam sendiri gitu, Bu. Jadi jangan bilang aku udah tahu lah, nyampein terus gitu. Lah, ini nggak adab. Ya. Sekalipun mungkin ibu sudah tahu, tidak boleh menyangkal. Demikian. Jadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Di dalil ke-15 ibu rahimahullah yang kita sampaikan dan kita jelaskan, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini memang bermanfaat bagi kita. Kesimpulannya adalah yang pertama, ibu, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini adalah termasuk dosa-dosa besar, maka kita pelajari, kita bisa simpulkan yang pertama adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik pada Allah. Yang kedua, uququl walidain, yaitu berbuat durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, dan qaulaz zur, yaitu berbohong. Di sini disebutkan berbohongnya itu maksudnya adalah berbuat menjadi saksi yang palsu, pernyataan palsu, menuduh dengan tanpa bukti, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini menjadikan pembelajaran dan ilmu bagi kita semua, ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kesehatan selalu, istiqomah dalam menjalankan ibadah. Baik ibu-ibu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak, saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika mempunyai saudara yang sifatnya selalu meminta uang kepada orang tuanya dengan alasan untuk kebutuhan ekonomi, jika dinasehati orang tuanya untuk sholat, maka hidupmu baik, maka anak itu marah
dengan alasan sudah takdir. Takdir ya. Dan marahnya anak itu menyebut-nyebut jangan diaku anak keluarga, jadi keluarganya itu dilakukan sesering mungkin. Bagaimana Ustadz untuk menasihati masalah anak sifat tersebut? Baik ibu rahimakumullah, ini memang sunatullah ya. Artinya ada anak yang soleh, ada juga anak yang toleh. Ya, dalam sifat dan sikapnya. Dan memang ini bagian juga dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada memiliki anak 5, yang 1 bandel banget, ibu ya. Dan biasanya juga, ibu rahmatullah, anak itu tetap ya memang masih berperan orang tua dulu. Ya, kita sudah banyak menjelaskan atau kita jelaskan oleh para ustadz kita banyak hal tentang tarbiyah anak. Bukan menjadi penyesalan sebenarnya, tapi menjadi bahan introspeksi. Misalkan anak ketika dikasih nafkah, kita bukan nuduh ya, kita bukan nuduh ibu atau orang tua ibu dulu nafkahin anaknya itu tidak dari halal. Tapi kadang mungkin ini menjadi sebab ibu-ibu rahimakumullah. Jadi barang-barang yang tidak halal dan thayyib maka bisa berpengaruh terhadap karakter anak. Udah gede baru ngerasain. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama tentu kalau memang nyata maka bertobat kepada Allah. Begitu ibu ya. Yang kedua ibu rahimakumullah, tentu dengan doa. Orang tua tentu doanya mustajab. Ya, tentu doanya mustajab insyaallah. Adapun untuk menasehatinya bisa juga dari orang-orang yang mungkin dihargai olehnya. Siapa dihargai olehnya? Misalkan kakaknya, kalau pamannya, kalau menasehati itu didengar. Bisa juga melalui wasilah-wasilah mereka. Ya. Gitu. Dan Allah alam shawab, intinya adalah kita mendoakan ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh bagian dari keluarga kita yang kadang tidak ya, tidak sesuai dengan syariat ini, mudah-mudahan Allah balikan menjadi yang lebih baik seperti itu. Karena kadang-kadang seperti ini ibu ya, kita alhamdulillah udah diberikan hidayah sunnah ibu ya. Hidayah sunnah sehingga kita tahu yang bagaimana yang buruk, yang bagaimana yang baik, bagaimana kita tahu. Sedangkan mereka, saudara-saudara kita, kadangkala saudara kita itu dari keluarga kita misalkan, itu malah mereka belum dapat ilmu seperti yang kita dapat. Maka mungkin mereka mengamalkan apa yang mereka tahu. Maka sekali lagi tadi bisa kita doakan ya, doakan berulang-ulang, jangan sekali 2 kali, berulang-ulang. Ya insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikan hati. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu hanya 1 ya. Baik. Mudah-mudahan ya, sudah ya. Baik ibu rahimahullah, mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini mendapatkan hidayah dan petunjuk bagi kita semua dan kita diberikan istiqomah ya. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.